puncak Sumbing di ketinggian 3.300. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendaki Gunung Sumbing yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, ketinggian 3.371 mdpl. Setelah kami selesai berbelanja di pasar, kami pun mampir di sebuah minimarket karena ada beberapa logistik perlengkapan kita yang belum lengkap. Tapi saran buat teman-teman, jangan membiasakan atau menyiapkan logistik ditodong di TKP, karena kita tidak akan tahu di tempat tujuan kita itu seperti apa. Apakah bahan-bahan yang kita pengen beli itu tersedia apa enggak, atau kalau kebetulan kita nyampainya sudah tengah malam, besar kemungkinan toko-toko sudah pada tutup. Makanya untuk menghindari hal tersebut, kita lebih baik prepare segala sesuatunya itu di rumah. Setelah selesai berbelanja logistik, kami pun bersiap-siap untuk memasukkan semua peralatan dan logistik ke dalam tas carrier yang akan kita bawa. Setelah beres mempacking semua tas carrier, kami pun langsung bergegas berangkat menuju Terminal Rosela Indah Tajur Bogor. Setelah beberapa lama saya sampai di terminal, ternyata kawan-kawan sudah ada terlebih dahulu, mereka menunggu. Dan setelah cek suhu, kami pun langsung menaiki bis ini yang akan menghantarkan kami ke daerah Wonosobo dengan tarif 140.000 per orang dan sudah mendapatkan satu kali include makan. Menurut saya ini sudah termasuk tarif standar karena di masa pandemi ini tidak banyak yang bisa kita ceritakan selama di perjalanan bus ini. Paling kita hanya menghabiskan waktu dengan istirahat. Tepat di pukul 11 malam, akhirnya kami tiba di rest area Kota Subang. Topik lagi makan apa nih? Soto. Kita udah sampai di rest area. Areanya. Ini teman-teman yang di daerah Subang. Ini teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Sumbing. Lahap-lahap makanya, brother. Setelah selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan keesokan paginya, akhirnya kami tiba di Terminal Mendolo di pukul 8 pagi. Perkiraan kita sampai di jam 4 pagi, ternyata kita sampai di jam 8 pagi. Karena di perjalanan semalam kami terhadang banjir sehingga mengakibatkan macet total selama perjalanan. Dan tak lama kami pun langsung menaiki kolbak, mobil angkutan yang akan mengantarkan kami ke base camp Sumbing. Sepertinya kami sedikit terlalu siang untuk memulai start trek pendakian ini. Musabab karena semalam bus yang kami tumpangi terjebak macet di daerah Purwokerto karena banjir. Tak apalah. Dan setelah tiba di base camp Kunang-Kunang, kami pun harus terlebih dahulu untuk regis awal teman di base camp ini. Nah, jadi teman-teman, buat pendakian ke Gunung Sumbing ini, khususnya untuk di jalur Via Garung, kita tidak bisa langsung regis ke base camp Sumbingnya, teman. Jadi kita harus regis terlebih dahulu di base camp Kunang-Kunang. Setelah registrasi di base camp Kunang-Kunang, baru kita bisa regis ke base camp Sumbingnya, kawan. Setelah beres registrasi di base camp Kunang-Kunang, kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju base camp Sumbing dan kami akan registrasi kembali di sana.
Setelah kami sampai di pos base camp pendaftaran, kami pun langsung harus mengurus semua registrasinya. Di pos base camp Sumbing Piagarung ini, menurut saya ini paling ketat. Kenapa saya bilang ketat? Karena untuk registrasi pun kita harus mengurus registrasinya 2 kali. Pertama kita harus mengurus registrasi di base camp Kunang-Kunang. Lalu setelah itu kita harus mengurus registrasi kembali di base camp Sumbing. Dan untuk peraturan pun ini sangat ketat, terutama sampah-sampah yang nanti akan kita bawa turun. Sebelum memulainya pendakian, kami pun berkumpul dan menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama agar pendakian ini diberi kelancaran dan semoga tidak ada kendala apapun yang terjadi pada pendakian kali ini. Setelah selesai mengurus semua perizinan, kita pun satu persatu langsung menaiki ojek. Karena jarak tempuh dari base camp ke pos 1 kalau jalan kaki itu harus menempuh estimasi waktu 2,5 jam perjalanan. Berhubung hari yang sudah terlalu siang, jadi kami memutuskan untuk naik ojek saja dengan jarak tempuh sekitar 15-20 menit saja dengan tarif 25.000 per orang. Nah, dari base camp ini untuk menuju pos 1 itu ada 2 opsi kawan. Opsi yang pertama yaitu kita bisa naik ojek dengan jarak tempuh 15-20 menit saja. Dan saat ini kita memutuskan untuk naik ojek saja. Bukan berarti kita lemah atau manja ya teman. Alasannya sih untuk menghemat waktu dan tenaga saja. Selain itu, kita juga bisa sedikit membantu perekonomian warga sekitar, terutama yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang ojek. Nah, ada yang unik nih teman-teman. Jadi kalau naik ojek di sini, orangnya dibonceng duduk di depan, sementara si masnya duduk di belakang sambil gendong karir kita. Alasannya sih untuk menjaga keseimbangan saja. Di titik ini kita mulai dari melangkah. Meski kita sedikit ngaret, di trek start kita jam 1 siang. Kemungkinan sih kita akan tiba maghrib di camp area 1. Berhubung di sini banyak kawan yang baru pertama kali mendaki, jadi ya kami jalan santai saja sembari menikmati keindahan hutan di Gunung Sumbing ini. Di pendakian kali ini kami berangkat 8 orang dari Bogor. Chandra, Opik, Ripai, Bayena, Deang, Pandi, dan Idim. Plan yang sudah lama kita rencanakan akhirnya kini jadi juga. Wah, senangnya akhirnya kita bisa bersama-sama mendaki lagi. Halo guys, alhamdulillah kita udah sampai di menuju trek ke pos 1. Dan kita barusan habis diantar oleh jasa ojek yang gokil, luar biasa. Gimana, masih semangat bro? Masih ketemu lagi sama kita bertiga. Kali ketemu kita di Gunung Ciremai. Waktu itu masih ada opsi. Sekarang Kali ini kita akan mendaki ke Gunung Sumbing. maju lagi seru kayak gitu. Semangat bro. Kita ini udah lanjut melalui pos 1 dan ini benar-benar gokil perjalanan Sumbing. Harusnya kita berangkat di trek itu di pukul pagi, cuma karena terhambat perjalanan akhirnya kita berangkat di jam setelah zuhur, yaitu jam 1. Setelah beberapa lama, akhirnya kita pun sampai di pos 1. Dan di sini kita beristirahat sejenak. Sepertinya teman-teman banyak yang sudah kelelahan. Ya, maklumi saja. Di sini banyak kawan-kawan yang baru pertama kali mendaki. Toh lagian, saya pun bukan tipikal orang yang tergesa-gesa. Jadi
Jadi kita nikmati saja perjalanan. Setelah beristirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Karena berhubung cuaca yang sudah semakin gelap dan waktu pun menandakan sudah semakin sore, kami pun bergegas dan kami sambil menikmati perjalanan. Ya, jalan santai saja. Toh puncak gak akan kemana. Setelah sampai di pos 2, kami pun beristirahat kembali. Buah semangka menjadi alternatif menghilang rasa lapar dan dahaga saat kondisi tubuh yang mulai lelah. Di gunung memakan buah semangka itu sekaligus membantu rasa rehidrasi. Langkah demi langkah kita melanjutkan perjalanan dengan penuh rasa semangat, meski dengan kondisi cuaca yang memang kurang bersahabat. Tapi kita nikmati perjalanan ini karena di segala cuaca pasti ada bahagia. Bisa aja nyambunginnya. Setelah hampir mendekati menuju pos 3, kami pun terus melanjutkan perjalanan karena waktu menunjukkan sudah sore dan kami pun takut kemalaman dan takut terjebak hujan saat di perjalanan. Sembing ya Garut. Ini di pukul 15.12 nanti sore hari kita jalan santai pasti. Udah lama tak mendaki, 6 bulan yang lalu, dan sekarang baru ngerasain mendaki lagi. Cukup mas-masan ya di sebelum Sembing gokil. Setelah sampai di Pengkolan 9, awan pun sudah mulai menghitam, menandakan bahwa ini akan turun hujan. Kami pun harus cepat-cepat sampai di Camp Area. Halo, selamat sore. Kita menunjukkan di pukul 15.16. Ini udah asar. Ini kita masih di jalurnya lumayan jauh. Kita ada di Pengkolan 9. Kita kemungkinan ada pengalaman untuk sampai dan untuk bebas tenda. Kita nikmati perjalanan sore. Mendaki mengajarkan kita untuk memahami sebuah arti hidup dan belajar untuk merendahkan angkuh dalam diri ini. Dan tak bisa dipungkiri, gunung merupakan keindahan alam yang banyak dikagumi oleh orang-orang, dan tak sedikit pun orang yang senang naik gunung karena hanya untuk menikmati keindahannya. Langkah demi langkah kita berjalan menyusuri trek di sore hari dan memberikan sebuah pengalaman yang begitu berarti dalam perjalanan hidup ini. Dan jangan pernah patah semangat kawan dalam hidup ini, karena hakikatnya perjalanan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan benar saja, setelah sampai di pos 3, cuaca pun sudah semakin kabut. Gelap menghiasi sore hari menjelang malam di trek pendakian. Terus berjalan dan tak mematahkan rasa semangat kami
untuk segera sampai di camp area. Meski cuaca semakin kabut dan gelap menghiasi perjalanan kami, tetap semangat, brother. Tetap semangat sampai pos kita camp. Go. Ini menuju di pos ketiga ke camp. Kita barusan break sejenak karena cuaca hujan, kopi dulu, santai dulu, dan sekarang dimulai lanjut lagi. Buru takut hujan, ini keren. Yuk. Masih ngelas. Mau nahan lagi? Nah. Ya kopinya, airnya mana? Saya pun merasa terhibur melihat teman-teman dengan bercandaannya. Ada saya kalian. Setelah break ngopi santai dan bercanda dengan teman-teman, dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk segera sampai di camp area untuk mendirikan tenda, karena berhubung cuaca yang sudah semakin gelap dan akan turun hujan, jadi kita harus lebih awal untuk sampai di camp area 1. Dan benar saja, setelah kami sampai di camp area 1, hujan pun turun begitu deras. Dan alhamdulillahnya, ketika kita sampai di camp area 1, hujan lalu berbarengan. Dan kami pun akhirnya bisa berteduh di sini dan sembari membuat kopi untuk menghangatkan badan yang sudah kedinginan ini. Sembari menunggu hujan reda, kami pun langsung memasak karena teman-teman semua dan saya pun sudah merasakan lapar, karena selama di perjalanan kami tidak memasak nasi, namun hanya membuat kopi. Pada keesokan harinya kami pun gagal summit karena cuaca semalam begitu ekstrim. Hujan yang begitu deras, angin badai yang begitu kencang, sehingga kami pun memutuskan untuk tidak mendirikan tenda karena itu cukup bahaya. Hujan yang belum turun reda juga, dan kami hanya bisa menunggu hingga cuaca benar-benar membaik, baru kami bisa melanjutkan perjalanan Attack Summit. Hujan kian sudah reda, tapi kabut tebal masih menghiasi menyelimuti pagi hari. Setelah beres sarapan pagi, kami pun melanjutkan perjalanan Attack Summit. Meski sudah sedikit siang, namun
mematahkan semangat kami untuk bisa sampai di puncak Sumbing. Semua ini di trek attack summit kita di pukul 8 pagi. Ini karena dengan cuaca buruk sehingga waktu semalam pun kita tidak bertenda. Kita hanya berteduh di satu pos. Semalam angin kencang dan hujan deras, orang itu tidak pasang tenda karena untuk mengantisipasi bahaya aja. Dan itu cuaca masih kurang membaik ya. Begitu semangat dan orang bisa patah semangat kita menuju puncak Sumbing. Semangatmu adalah menaklukkan ego dirimu sendiri, bukan berarti menaklukkan gunung. Mendaki gunung adalah sebuah perjalanan hidup untuk meninggalkan kesombongan dalam diri, karena hanya dengan itu kita bisa sadar bahwa di atas yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Dan gunung dapat sedikit mewakili betapa semangat dan termotivasinya kita dalam menjalani hidup ini yang terkadang naik turun berkelok-kelok, menggambarkan sama halnya saat kita mendaki gunung hingga pada akhirnya kita sampai di titik puncak tujuan dalam hidup. Tetap berjuang dan jangan patah semangat kawan, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita jalani. Dan momen-momen seperti inilah yang selalu saya rindukan. Suka dan duka kita lalui bersama. Dan perjalanan ini begitu sangat berarti dalam hidup ini. Setelah sampai di pos 4 Kijang Rancak, kami pun kembali beristirahat sejenak. Karena saya pun tidak ingin memaksakan dan tergesa-gesa untuk segera sampai di puncak. Karena saya pun memikirkan fisik teman-teman yang lain. Setelah istirahat santai di pos 4, saya pun melanjutkan perjalanan. Sambil menikmati perjalanan, kami pun berjalan santai. Meski teman-teman sudah terlihat kelelahan, tapi mereka tetap semangat dan ingin melanjutkan perjalanan. Pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan tetapi pada perjalanannya. Dunia ini seluas langkah kaki. Jelajahi dan jangan pernah takut untuk melangkah, karena hanya dengan itu kita bisa mengerti arti kehidupan dan menyatu dengannya. Karena gunung adalah pelampiasan terbaik saat kita berada di titik jenuh dan memerlukan semangat baru. Tetap berjalan dan jangan pernah mundur, maju walau selangkah demi selangkah.
Setelah sampai di Batu Belah, kami pun lalui perjalanan. Hingga sampai di lembah Edelweiss, kabut pun kian semakin tebal menghiasi. Tapi sepertinya ada yang sedikit aneh. Sepanjang perjalanan trek kita diikuti burung yang berwarna hitam kecoklatan. Entah itu pertanda baik atau buruk. Yang jelas saya selalu berpikir positif. Mungkin burung itu menunjukkan arah trek yang akan kita tuju. Bisa ditebak, hari yang sudah terlalu siang, kami pun tidak mendapatkan pemandangan apapun selain kabut tebal yang menghiasi ujung tebing. Ya sudahlah, tidak usah berharap lebih di musim hujan begini. Mencapai puncak Sumbing pun, itu sudah membuat saya bersyukur. Setelah sampai di puncak kawah, saya pun melanjutkan perjalanan untuk ke puncak sejati. Karena dari awal kita sudah sepakat untuk bisa sampai di puncak sejatinya. Perjuangan ini takkan pernah saya bisa lupakan, kawan. Halang rintang, angin kencang, curah hujan, kabut tebal, trek yang terjal. Akhirnya kita bisa lalui itu semua bersama-sama. Dan perjalanan kali ini begitu banyak momen, kesan-kesan, dan perjalanan yang bisa saya petik. Dari titik nol sampai titik puncak, itu tidak mudah, apalagi di musim cuaca seperti ini. Di Gunung Sumbing ini terdapat 4 puncak. Yang pertama Puncak Buntu, Puncak Kawah, Puncak Sejati, dan Puncak Raja Wali. Tapi sayangnya kami hanya singgah di 2 puncak saja. Kami tidak sampai ke Puncak Raja Wali. Jadi sudah sampai di Puncak Sumbing di ketinggian 71. Rasa syukur yang menyelimuti dada. Ternyata saya masih diberi kesempatan untuk bisa menapakkan kaki di puncak gunung. Tinggi atau rendah itu tidak menjadi masalah, karena pada akhirnya gunung mengajarkan kita untuk meninggikan mimpi dan merendahkan hati, serta tidak ada daratan yang mesti kita taklukkan. Yang ada ego dalam diri kita yang mesti kita taklukkan.